الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد أما بعد قال الله في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها. Yang artinya sesungguhnya Allah menurunkan untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Yang saya pahami dari maksud ayat tersebut adalah orang-orang yang mungkin masih belum mengetahui apa sih apa sih itu amanah seperti itu, dan yang mungkin kebanyakan orang pahami bahwa amanah hanyalah sebagai titipan seseorang, bukan sesuatu yang yang penting lah, intinya seperti itu, hanya sebagai titipan dan itulah. dan pengertian dari amanah adalah sifat yang mencerminkan seseorang kepada suatu kejujuran, kepercayaan dan tanggung jawab. Contohnya dalam aspek kehidupan kita sehari-hari adalah tentang dalam berkeluarga, pekerjaan, kepemimpinan dan lain-lainnya. Contoh dari aspek kehidupan dalam keluarga adalah sebagai seorang anak. Nah, ketika kita dari Indonesia datang ke sini untuk menuntut ilmu. Nah, amanah orang-orang tua kita itu adalah ketika kita sudah sampai di sini, kita harus fokus dalam belajar dan menghafal seperti itu. Dan ketika kita melaksanakan hal-hal yang mungkin bisa membuat mereka menjadi kecewa, contohnya adalah mungkin kita terlalu sering bermain game, contohnya itu. Siapa dong? Itu termasuk karena kita datang di sini niatnya dari awal kan untuk fokus belajar. Jangan cemabak. Nah, dan bisa jadi kalau kita mungkin tidak terlalu sering lah, mungkin tidak terlalu sering bermain game seperti itu. Kita lebih sering belajar, sering menghafal. Itu mungkin yang akan membuat mereka menjadi senang. Yang tadinya mungkin kecewa menjadi senang seperti itu. Dan yang kedua adalah tentang aspek dalam pekerjaan. Nah, dalam pekerjaan ketika kita mungkin sedang jual beli seperti itu. Dan jual beli misalnya contohnya itu membeli ikan seperti itu, membeli ikan berapa kilo. Dan pada saat dibungkus begitu, nah itu pertama kan ditimbangkan begitu, ditimbang mungkin sekilo udah pas ini, pas sudah semua udah selesai. Nah itu orang yang ngambil tadi daging mungkin ikan-ikannya, dia langsung ngambil, mungkin naruh lagi gitu, nggak langsung ngambil semuanya gitu. Nah itu kan mungkin bisa salah satu aspek amanah dalam pekerjaan. Iya, maksudnya kejujuran begitu. Karena kalau orang udah betul-betul itu mungkin pasti dipercaya seperti itu. Dan yang ketiga adalah dalam aspek dalam aspek
Sabar. Kau pencet freeze. Dan yang itulah, coba itu. Saya sudah lupa satunya. Cek GPT lupa. Dan poin-poinnya adalah mari kita selalu bisa dapat dipercaya dan bertanggung jawab dan jujur seperti itu. Karena ketika kita sudah melaksanakan hal-hal yang tadi saya sebutkan, bisa jadi orang-orang yang berada di sekitar kita percaya ketika kita mungkin semisalnya yang tadi itu menjual, nah kita jujur dan lain sebagainya seperti itu. Dan ketika kita selalu bertanggung jawab dan peduli kepada seseorang, maka mungkin ketika orang-orang sudah mengetahui bahwasanya kita ini orangnya selalu jujur, bertanggung jawab, bisa jadi ada di antara masyarakat yang menawarkan untuk menikahi anaknya seperti itu. Itu contohnya karena kepribadian seseorang itu pasti berbeda-beda lah. Tapi sifat mana ini yang akan mencerminkan seseorang itu bisa dipercaya, tanggung jawab dan kejujuran seperti itu. Tadi baru saya ingat. Baru ingat satunya. Dan satunya adalah tentang aspek kepemimpinan. Orang-orang yang ketika ditunjuk oleh rakyatnya untuk menjadi pemimpin yang adil dan selalu tidak membuat rakyatnya sulit lah seperti itu. Ketika orang-orang seperti itu bisa dipercaya, maka bisa jadi selanjutnya ketika mereka ingin menjabat lagi menjadi seorang pemimpin, maka orang-orang akan memilih dia karena sudah mengetahui bahwa sifatnya adalah seorang yang bertanggung jawab seperti itu, tidak mengingkari perkataannya seperti itu. Maka dari sini kita juga harus belajar untuk selalu bertanggung jawab begitu. Karena ketika kita menjadi seorang pemimpin, apalagi menjadi seorang pemimpin dalam rumah tangga kan, itu contoh anunya aja, contoh awalnya, contoh kecilnya. Karena ketika kita sudah bisa melaksanakan yang kecil-kecil, pasti yang besar juga insya Allah kita akan bisa melaksanakannya seperti itu. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada kesalahan itu datangnya dari saya, dan jika kelebihan itu datangnya dari Allah. Kebenaran dong, kebenaran. Ya, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.